Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar yang mendengarkan video ini dalam salah satu waktu di antara keempat tersebut. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Abelia Manalu, biasa dipanggil Abel, dengan nomor induk mahasiswa 12 1501 24541 dari kelas A, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas mata kuliah sistem digital, yaitu menyederhanakan persamaan logika dengan peta Carnot. Selamat menyaksikan. Peta Carnot adalah sebuah metode untuk menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Menyederhanakan fungsi persamaan logika sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan aturan baku seperti distributif, asosiatif, komutatif, De Morgan, dan lain-lain. Yang kedua, mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Terkadang kita memiliki sebuah tabel kebenaran yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian, tetapi belum memiliki persamaan logikanya sehingga sulit membuat untai rangkaian logikanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi dan sejarah singkat dari peta Carnot. Peta Carnot, atau yang biasa disebut dengan key map, diperkenalkan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika sehingga menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. Kemungkinan risiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perawatan yang lebih sedikit. Daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil dan juga hemat biaya. Peta Carnot diilustrasikan seperti matriks dua dimensi, terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan atau input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut dengan variabel key map-nya. Sehingga ada sebutan key map 2 peubah, key map 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. Key map efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6, tidak lagi direkomendasikan menggunakan key map karena komputasinya sangat tinggi, sehingga disarankan menggunakan program komputer khusus. Tutorial kali ini, saya akan membahas key map hingga 4 variabel. Selamat mendengarkan. Peta Carnot adalah diagram yang terdiri dari jumlah segi 4 bersebelahan yang mengikuti pola 2 pangkat n dengan n sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk menyederhanakan ungkapan bool dari rangkaian logika, digunakan suatu teknik pelingkaran pada peta Carnot tersebut. Pelingkaran ini menggunakan sifat adjacent dari segi 4 yang bersebelahan dan mengikuti pola 2 pangkat K dengan K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pelingkaran dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal dan hasil pelingkaran akan ditampilkan dalam bentuk operasi penjumlahan. Hasil inilah yang akan menggunakan bentuk sederhana dari ungkapan bool dari suatu rangkaian logika. Dua kolom atau baris pada peta Carnot dikatakan adjacent satu sama lain jika variabel keduanya hanya berbeda satu variabel, sehingga variabel tersebut dapat dihilangkan dan akibatnya fungsi logika itu dapat menjadi lebih sederhana. Contohnya agar lebih mudah dipahami, yaitu gambar yang saya berikan. Kita perhatikan ada sebuah peta Carnot kosong, kemudian telah kita isi angka berdasarkan persamaan. Contohnya, kemudian sesuai dengan penjelasan di atas, bahwasanya pemberian garis
atau pelingkaran secara vertikal maupun horizontal, kita perhatikan pada gambar yang kedua, yaitu adanya pelingkaran pada bagian horizontal dan vertikal. Hal itu menandakan bahwasannya kedua persamaan tersebut dapat kita operasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peta Carnot dua peubah. Ilustrasi berikut adalah peta Carnot dua peubah A dan B. Kita lihat, kelompok baris adalah masukan A dan kelompok kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan Key-map dua variabel. Kalian bisa menulisnya 0 kemudian 1 sesuai dengan contoh, atau 1 kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut dan kita akan membuatnya. Setiap sel dari matriks atau bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, kita perhatikan pada gambar pertama di sebelah kiri, ada sebuah gambar tabel kebenaran yang telah memiliki result nilai A dan B. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk peta Carnot. Kita contohkan, A0, B0 itu resultnya 1. Maka dari itu kita isi 1. Kemudian untuk A0, B1 itu resultnya 1. Kita isi juga di bagian yang sama di peta Carnot yang A-nya 0, B-nya 1. Kemudian untuk yang A-nya 1, B-nya 0, resultnya itu 1. Dan untuk A-nya 1, B-nya 1, maka resultnya itu adalah 0. Peta Carnot membuat sebuah persamaan logika menjadi lebih sederhana dan lebih cepat diselesaikan. Setelah membahas tentang peta Carnot dua peubah, kita akan membahas peta Carnot tiga peubah. Sedikit berbeda dengan peta Carnot dua peubah, Key-map tiga peubah menggunakan dua peubah di satu rusuk dan satu peubah di rusuk yang lain. Anda bisa membuat Key-map dengan dua peubah di rusuk tegak dan satu peubah di rusuk mendatar atau sebaliknya. Kita perhatikan pada gambar 2. Seperti yang dijelaskan, kita dapat membuat dua peubah di rusuk tegak, yaitu rusuk bagian AB dan juga satu peubah di rusuk bagian C atau atas. Jadi untuk yang vertikal kita bisa membuat dua peubah dan untuk yang horizontal kita bisa membuat satu peubah ataupun sebaliknya. Kemudian, coba kita perhatikan pada gambar 3. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penyusunan kombinasi masukan dua peubah harus mengikuti kaidah perubahan di satu tempat. Artinya, transisi dari 0 ke 1 hanya di satu tempat saja. Sebagai contoh, kombinasi masukan dari 01 menjadi 11. Transisi yang terjadi pada kombinasi ini hanya pada masukan A dari 0 menjadi 1. Sedangkan B tetap 1. Jadi, kalian tidak boleh menulis 01 kemudian 10, seperti yang biasa kalian lakukan pada tabel kebenaran. Mengapa seperti itu? Karena jika susunannya 01 kemudian 10, berarti perubahan terjadi di dua masukan. Anda berubah dari 0 menjadi 1, dan masukan B berubah dari 1 menjadi 0. Seperti pada peta Carnot dua peubah, isi sel dari Key-map tiga peubah juga berisi result atau hasil dari tabel kebenaran. Sebagai contoh pada gambar ketiga. Selanjutnya adalah peta Carnot 4 peubah. Untuk Key-map 4 peubah, Anda dapat memasukkan dua peubah di rusuk tegak dan dua peubah di rusuk mendatar. Kita perhatikan gambar yang telah saya sediakan. Terdapat tabel kebenaran atau truth table, di mana ada angka-angka. Kemudian di sebelahnya ada peta Carnot 4 peubah, yaitu pada bagian yang
atas atau pada bagian yang horizontal itu ada 2 peubah di rusuk tegak, dan untuk bagian vertikalnya ada 2 peubah di rusuk yang tegak. Baik para pendengar semuanya, setelah kita mempelajari tentang teori-teori dan cara menggambar peta Carnot dari 2 peubah, 3 peubah, dan 4 peubah, kali ini kita akan mengerjakan soal yang telah diberikan oleh Bapak Febianto selaku dosen mata kuliah Sistem Digital dari kelas A, yaitu menyederhanakan persamaan logika berikut. Persamaan ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dengan menggunakan cara aljabar Boolean. Namun kali ini kita menggunakan cara peta Carnot yang lebih simpel dan lebih mudah mendapatkan jawaban. Persamaan logikanya adalah Y sama dengan A, B, C, D not ditambah A not, B, C not, D ditambah A, B, C not, D not ditambah A, B, C, D ditambah A not, B, C, D dan ditambah dengan A not, B, C not, D not. Baik, di sini saya telah memberikan sebuah gambar yaitu cara pengerjaan menggunakan peta Carnot dari persamaan yang telah diberikan. Kita perhatikan satu persatu. Persamaan yang pertama yaitu A, B, C, D not. Oleh karena itu, kita meletakkan angka 1 pada kolom dan baris yang bernilai A, B, C, D not. Kemudian untuk persamaan A not, B, C not, D, kita juga meletakkan angka 1. Begitu juga dengan persamaan-persamaan yang lain. Setelah kita meletakkan angka 1 sesuai dengan persamaan yang diberikan, kita memberikan angka 0 pada kotak atau kolom yang kosong, seperti yang telah saya gambarkan. Setelah itu, kita haruslah mengoperasikannya. Pertama, kita harus mengambil 2 persamaan sehingga dapat kita sederhanakan. Contohnya, saya mengambil A, B, C, D ditambah A not, B, C, D, yaitu 2 persamaan yang ada di atas. Seperti yang dijelaskan pada aljabar Boolean, bahwasanya ketika A bertemu dengan A not atau A ditambah A not akan menghasilkan angka 1. Dan untuk contoh yang pertama ini, karena memiliki B, C, dan D yang sama, sedangkan A-nya berbeda, A ditambah A not menghasilkan angka 1, sehingga output atau hasil keluarannya adalah B, C, D. Kemudian persamaan yang kedua yang kita ambil adalah A, B, C, D not dan A, B, C not, D not, yaitu pada gambar yang ada di bawah. Perhatikan gambar tersebut. Kita mengetahui bahwasanya yang sama dari kedua persamaan ini adalah A dan B. Sehingga yang berbeda adalah bagian C, yaitu C dan C not. C dan C not akan menghasilkan angka 1. Sehingga yang tersisa dari pengoperasian 2 persamaan ini adalah A, B, D not. Dan yang terakhir adalah gambar yang saya lengkungkan 2 macam ini. Yang pertama ada A not, B, C not, D dan A not, B, C not, D not. Dari kedua persamaan ini, yang sama adalah A not, B, C not. Sedangkan untuk D-nya berbeda, yaitu D dan D not. D dan D not ketika kita operasikan akan menghasilkan angka 1. Sehingga output yang dihasilkan adalah A not, B, C. Maka, persamaan akhir setelah kita sederhanakan adalah A, B, D not ditambah A not, B, C not ditambah B, C, D. Menjadi lebih sederhana kan? Oleh karena itu, cara penyederhanaan persamaan logika menggunakan peta Carnot lebih mudah daripada menggunakan aljabar Boolean yang harus kita hitung satu persatu. Sangat menarik bukan pelajaran tentang peta Carnot?
Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dalam materi kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ketidakjelasan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.